Memasuki masa-masa akhir April, tim pelatih timnas Indonesia jelas gak punya waktu buat leha-leha. Sebab di awal Juni nanti, tim Garuda akan memainkan laga super penting di GBK melawan China. Yap, di bawah gema takbir yang membara, pasukan Garuda coba meraih asa melawan pasukan negeri tirai bambu. So pasti, 3 poin adalah hal yang wajib didapatkan jika masih ingin memastikan asa itu tetap ada. Maka dari itu, untuk memastikan semua aman, tim pelatih mulai memantau pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya mereka yang ada di luar negeri. Seperti yang baru-baru ini terlihat, manakala Patrick Kluivert, Daniel Lanzat, serta penasehat teknis Jordi Cruyff menonton langsung pertandingan Oxford United melawan Leeds. Nah, dalam masa itu, ada satu momen yang menarik atensi publik tanah air, di mana tampak jajaran pelatih timnas duduk tepat di atas Pascal Struijk yang absen lantaran cedera. Jelas tak sedikit yang menyangka jika kehadiran Kluivert CS gak semerta-merta mantau Ole yang tampil di babak kedua, tapi juga membawa misi lain, yaitu mengajak Pascal yang memang udah santer dikaitkan dengan Indonesia sejak lama. Hal yang kemudian membuat spekulasi berlanjut jika Pascal kemungkinan akan diurus bareng bersama Tristan Guier serta Mauro Zelstra yang prosesnya memang udah lebih dulu jalan. Sesuatu yang membuat media-media di China merasa apa yang diutarakan Pak Erik jika PSSI nggak akan menambah pemain lagi dalam waktu dekat hanyalah gimmick semata. Karena sekarang proses naturalisasi bisa dilakukan secepat kilat tanpa harus sang pemain datang ke Indonesia. Seperti yang terjadi dengan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Patrick Kluivert sepertinya nggak mau buang-buang waktu untuk mempersiapkan tim jelang laga di bulan Juni. Meskipun terkesan masih lama, namun percayalah, bagi pelatih itu waktu yang terbilang singkat. Maka dari itu memantau kondisi pemain khususnya yang main di Eropa adalah hal yang logis ia lakukan. Terbaru Kluivert bersama Lanzat serta Jordi Cruyff tampak hadir melihat pertandingan Oxford melawan Leeds United. So pasti tujuan utamanya adalah untuk memantau Ole Romani serta Marcelino yang sayangnya kembali nggak main. Dan laga itu sendiri berakhir untuk kemenangan Leeds 1-0 dan membuat Oxford makin dekat ke zona degradasi. Sedangkan buat Leeds, hasil ini membuat mereka tetap kokoh di puncak klasemen. Nah, publik tanah air menotis sebuah momen manakala terlihat Kluivert dan kawan-kawan duduk tepat di atas Pascal Struijk yang di laga itu absen karena kabarnya cedera. So pasti, beragam asumsi menyeruak di mana Kluivert diyakini telah menemui Pascal secara personal untuk mengajaknya bergabung ke timnas Indonesia. Tentu bagi Pascal sendiri, ia pasti merasakan sensasi tersendiri dikelilingi nama-nama besar khususnya di persepak bolaan Belanda. Hal yang kemudian diyakini menjadi titik awal kesepakatan karena memang Pascal adalah salah satu pemain yang cukup intens dikaitkan dengan Indonesia. Yang mana kemampuan dan pengalaman Pascal diharapkan akan membuat sektor pertahanan Indonesia lebih kuat. Walaupun sejatinya ia juga cukup mahir main di posisi fullback ataupun gelandang bertahan. Lebih lanjut mengutip dari berbagai sumber, kalau Pascal sendiri memang menunjukkan atensi lebih ke timnas Indonesia akhir-akhir ini. Selain soal tim pelatih yang diisi nama-nama besar, Pascal juga merasa skuad timnas Indonesia yang sekarang sangatlah kompetitif. Sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri baginya buat bersaing. Karena di jantung pertahanan Indonesia punya pemain seperti Jesus, Michel Kers, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga nantinya Elkan Bagot yang bersama Blackpool mampu tampil bagus. Tentu bagi Pascal ini adalah sesuatu yang menarik sebab meskipun level Indonesia belum setara dengan timnas Belanda, tapi ya tadi, komposisi skuad Indonesia juga bisa dibilang oke gitu loh untuk bersaing di level Asia, baik di masa sekarang ataupun masa-masa selanjutnya. Nah, merujuk dari hal itu, kalau Pascal ini join, maka kemungkinan ia akan disumpah bareng Tristan Guier serta Mauro Zelstra yang udah lebih dulu dihubungi serta diurus. Sesuatu yang kemudian membuat media-media China merasa kalau ucapan Pak Erik terkait naturalisasi baru hanyalah sebuah gimmick semata.
Yap, sebelum ini dikutip dari arsip Timnas, Pak Erik mengatakan kalau belum ada pemain naturalisasi terbaru di Timnas Indonesia menjelang pertandingan menjamu China dan Jepang dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mana beliau menegaskan dalam persiapan melawan China dan Jepang, Timnas Indonesia akan fokus dengan para pemain yang selama ini udah ada demi menjaga chemistry yang mulai terbentuk. Karena biar gimana pun, dua laga itu adalah dua laga krusial sehingga takutnya masuknya pemain baru justru akan membuat semuanya jadi sulit. Sehingga kalaupun ada pemain baru, itu bisa digunakan sebagai tambahan amunisi andai Indonesia bertarung di round 4. Belum ada. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada. Saat ini seperti itu sih, ucap Pak Erik. Yap, berkaca dari ucapan Pak Erik, kembali lagi media-media di China merasa itu hanyalah sebuah gimmick karena selama ini PSSI sering membuat kejutan yang tidak terduga. Bahkan sekarang, proses naturalisasi bisa dilakukan secepat kilat tanpa harus membuat pemain datang dulu ke Indonesia seperti sebelum-sebelumnya. Contoh paling nyata, ya proses Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupesi. Ketiganya sama sekali nggak datang ke Indonesia, mulai dari pemberkasan sampai sumpah. Pokoknya semuanya dikerjakan oleh PSSI dengan mode senyap namun satset. Sementara itu mengetahui kabar yang ada, bisa jadi membuat Ronald Koeman yang mengenal Kluivert ataupun Jordi Cruyff merasa jengkel sebab Pascal sendiri masih jadi pemain yang punya potensi dipanggil ke timnas Belanda. Tentu melihat Leeds yang 99% promosi ke IPL musim depan membuat peluang Pascal sejatinya masih terbuka. Karena di musim 2025-2026, semua pemain pastinya akan tampil habis-habisan agar bisa dipanggil ke timnas yang lolos Piala Dunia. Dan itulah mungkin yang masih jadi pertimbangan beberapa pemain diaspora lainnya. But that's okay, ini hanyalah masalah waktu, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, kita tunggu aja gimana gebrakan yang akan ditunjukkan PSSI serta tim pelatih. Kalaupun semisal apa yang dibilang Pak Erik bener, ya udah nggak apa-apa, asalkan moga-moga semua pemain yang tersedia fit. Tapi jika nanti ada kejutan baru, asli beneran, emang gokil nih PSSI yang sekarang. Pokoknya doa dan harapan terbaik selalu tersemat buat timnas Indonesia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Come on.